Selamat berjumpa kembali para siswa sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang layer ya dalam aplikasi desain grafis Photoshop. Jadi nanti tujuan pembelajarannya adalah para siswa dapat memahami pengertian dan fungsi layer serta penggunaannya di dalam program desain grafis Photoshop ya. Nah, kita akan mulai. Silakan nanti diikuti step by stepnya. Langkah pertama, silakan masing-masing membuka aplikasi dari program Adobe Photoshop. Baik para siswa sekalian, setelah program Adobe Photoshop-nya terbuka ya, ini program grafisnya terbuka, kita akan mulai dulu dengan membuat sebuah dokumen baru ya. Jadi kita klik menu file, kemudian pilih new. Nah, kita atur dulu di sini presetnya. Kita buat misalkan kita akan buat custom saja sesuai dengan ukuran yang kita inginkan ya. Jadi kita pilih custom, kemudian satuan ukurannya kita ganti menjadi pixel dulu ya. Nah, kemudian di sini kita tentukan ukurannya width dan height-nya. Di sini untuk contoh saya buat width-nya 1920 atau lebarnya ya. Kemudian height-nya itu 1080. Nah, angka ini yang saya tuliskan di sini itu adalah angka untuk ukuran wallpaper atau dimensi layar yang HD ya, high density. Misalnya untuk kita mau bikin wallpaper untuk desktop PC kita atau laptop kita, atau untuk wallpaper smartphone kita yang HD ya, kita bisa menggunakan ukuran ini ya. Nah, kemudian resolusinya kita atur satuannya pixel per inci, kita buat saja pixel per inci. Kemudian nilainya, resolusinya kita naikkan menjadi 300 pixel per inci. Oke, kalau sudah kita pindah ke color mode, kita ubah menjadi RGB color, red, green, blue ya. Kemudian tipenya 8 bit. Dan yang terakhir kita atur background contents-nya atau warna dasar dari kanvas nanti menjadi berwarna putih atau white. Jadi kita pilih white ya. Nah, dengan ukuran ini nanti kita akan memperoleh file kosong yang baru senilai ini 5,93 M ya. Jadi 5,93 megabyte. Oke. Nah, sementara itu yang diatur, name-nya kita biarkan saja seperti ini, tidak usah kita ganti dulu. Kalau sudah kita oke. Klik oke. Nah, nanti akan muncul sebuah kanvas baru. Jadi dimensinya ini atau sisi atas ini lebarnya senilai 1920 pixel ya. Kita bisa lihat di rulernya atau di mistar. Nah, kalau rulernya ini masih satuannya bukan pixel, pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara mengubah ukuran satuan ukuran pada ruler ya. Jadi kita klik kanan saja. Nah, kita lihat sekarang yang aktif itu adalah satuan centimeter. Nah, karena kita tadi menggunakan satuan pixel, maka mistarnya kita sesuaikan menjadi pixel ya. Nah, maka di sini nampak ya, ukurannya dari 0 sampai ke 1920 ya di sini ya. Kemudian tingginya atau height-nya itu 0 sampai 1080 ya. Ini. Jadi ini tampilan dari kanvas kita yang masih kosong. Nah, sebelum kita masuk ke layer, saya akan jelaskan dulu posisi dari kanvas kita sekarang ini, karena ukuran sisi horizontal yang atas itu lebih lebar, lebih panjang daripada sisi horizontal yang sisi vertikal yang kiri dan kanan, maka ini disebut ukurannya adalah landscape ya.
landscape. Karena sisi horizontal atas dan bawah itu lebih panjang daripada sisi vertikal kiri dan kanan ini. Ini disebut ukuran landscape. Nah, kita bisa mengubah orientasinya atau tampilannya menjadi sisi horizontal yang atas itu lebih pendek daripada sisi vertikal ya, atau sebaliknya sisi vertikalnya lebih panjang daripada sisi horizontal, dengan cara mengubah dari menu image ya. Jadi kita ubah dari menu image, lalu kita pilih image rotation ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada yang 180 derajat sampai ke flip canvas vertikal ya. Kemudian di situ juga ada 90 derajat CW dan ada 90 derajat CCW. CW di sini maksudnya adalah clockwise ya, clockwise. Supaya ini saya coba tuliskan dulu ya. CW itu clockwise. Singkatan dari clockwise ya. Itu CW. CW itu singkatan dari clockwise. Artinya searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam. Itu CW ya. Searah dengan putaran jarum jam maksudnya. Ya. Nah, sedangkan tadi satu lagi, mana tadi ini ya? CCW ya, CCW 90 derajat CCW itu maksudnya adalah kalau CCW singkatan dari counter ya, clockwise. Artinya apa? Kalau counter clockwise itu artinya dia berlawanan ya dengan arah putaran jarum jam. Nah, seperti ini. Ini pengertian dari CW dan CCW ya. Kalau CW itu clockwise artinya berputar searah dengan jarum jam, sedangkan CCW atau counterclockwise itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Ini istilah. Oke. Nah, kembali ke sini. Kalau kita mau memutar kanvas kita yang sekarang posisinya ini disebut landscape ya, karena tingginya karena panjang sisi horizontal yang atas dan bawah itu lebih panjang daripada sisi vertikal yang kiri dan kanan. Ketika akan kita ubah menjadi yang sebaliknya atau sering disebut orang dengan istilah portrait ya, kita tinggal pilih 90 derajat CW atau CCW. Ini sama saja sekarang, karena apa? Karena posisi kanvas kita itu belum ada objek ya, jadi masih kosong. Jadi diputar searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam, dia masih sama ya. Kita coba salah satu. Nah, seperti ini hasilnya. Maka dia sisi horizontal atas dan bawah itu lebih pendek sekarang daripada sisi vertikal yang kiri dan kanan. Posisi ini disebut dengan nama portrait ya. Jadi portrait adalah posisi atau orientasi di mana sisi vertikal atas dan sisi horizontal atas dan bawah itu lebih pendek dari sisi vertikal kiri dan kanan ya. Ini namanya portrait ya. Saya ulangi, portrait adalah posisi di mana sisi horizontal atas dan bawah itu ukurannya lebih pendek daripada sisi vertikal kiri dan kanan dari kanvas ya. Nah, kalau dibalik seperti yang awal tadi, kita kembalikan dulu. Nah, seperti ini namanya kanvas berorientasi landscape ya. Landscape artinya posisi sisi horizontal yang atas dan bawah itu lebih panjang ukurannya dibandingkan dengan sisi vertikal kiri dan kanan. Ini landscape ya. Jadi ada portrait, ada landscape ya. Saya kira begitu pengertiannya. Terus berikutnya,
Kalau sudah tahu mengubah cara orientasi landscape ke portrait atau sebaliknya, sekarang kita akan coba dulu mengatur tampilan besar kecilnya kanvas ya, seperti ini misalkan. Jadi kanvas itu bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita besar dan kecilnya. Nah, bagaimana untuk mengatur besar dan kecil kanvas ya? Di sini kita bisa menggunakan banyak cara. Cara pertama kita bisa menggunakan tombol di keyboard ya, tombol di keyboard. Kalau untuk mengecilkan kita bisa tekan di keyboard tombol CTRL ya, CTRL, kita tekan tahan, lalu kita tekan untuk mengecilkan itu tombol minus ya, tombol minus yang berada di sebelah kanan angka 0 biasanya. Kalau kita terus tekan terus beberapa kali maka dia akan mengecil. Ini kontrol minus untuk mengecilkan kanvas, mengecilkan ukuran tampilan kanvas. Nah, kalau mau dibesarkan, kita tinggal tekan lagi tombol CTRL, kemudian tekan tanda plus di keyboard. Nah, maka dia akan terus membesar. Ya, seperti itu. Terus membesar. Nah, ya. Nah, sekarang bagaimana untuk mengembalikan ke ukuran semula dari ukuran normal sebuah kanvas? Kita bisa tekan tombol kontrol dan angka 0. Maka dia akan kembali menjadi ukurannya selebar frame pada Photoshop ini ya. Jadi ini untuk mengecilkan kontrol minus, atau untuk membesarkannya bisa kontrol plus. Atau itu cara pertama tadi ya. Cara kedua, kita bisa menggunakan media mouse yang memiliki roll atau roda mouse ya, roda mouse. Nah, caranya kita tekan tombol di keyboard dulu ALT. Di keyboard ada tombol ALT ya, kita tekan tahan, lalu untuk mengecilkan tinggal kita putar roda mouse-nya yang ada di mouse itu. Kalau memutarnya ke arah belakang, dia akan mengecil. Sambil ditekan tombol ALT ya. Kalau kita rodanya kita majukan ke depan, maka dia akan membesar. Ini cara mengatur besar kecil ukuran kanvas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Selanjutnya saya akan coba jelaskan cara mengubah dari warna kanvas ya, warna dasar kanvas. Sebelum kita masuk ke layer ya. Nah, untuk mengubah warna dasar kanvas, kita bisa ubah di toolbox di bagian bawahnya. Di sini ada dua kotak warna. Kalau ditunjuk pakai mouse biasanya akan keluar namanya seperti ini. Ya, kalau yang atas itu namanya set foreground color. Lalu di bawahnya itu ada set background color. Nah, sekarang yang aktif punya kita ini adalah warna putih. Berarti yang dipakai adalah warna backgroundnya ini yang belakang yang putih. Kalau kita ingin merubah warna ini dengan warna hitam, dengan warna foreground yang hitam, ini kan sekarang putih ya. Kita mau ubah ke warna hitam, kita tinggal tekan di keyboard menggunakan tombol ALT dan backspace ya. Saya ulangi ya, ALT tekan tahan, lalu kita cari tombol backspace di sebelah kanan biasanya atas, kita tekan maka dia menjadi hitam. Jadi kanvas kita sekarang berubah warna sesuai dengan warna foreground ini hitam. Kalau mau dikembalikan ke warna putih sesuai dengan warna set backgroundnya, kita tinggal tekan di keyboard tombol CTRL dan backspace ya. CTRL backspace maka dia kembali ke warna putih ya. Kalau ALT backspace dia menggunakan warna foreground yang depan ini hitam. Kalau CTRL backspace dia menggunakan warna set background belakang ya. Nah, kalau ingin mengubah dengan warna lain kita tinggal ubah di sini saja. Misalkan set foregroundnya mau kita ganti dengan warna lain ya. Kita tinggal klik saja. Nanti muncul kotak dialog color picker seperti ini. Kita tinggal cari warna yang kita inginkan, menggeser dulu di sini ya. Cari dulu. Kemudian baru kita tentukan warna yang mau kita pakai di sini. Ya. Ini contoh saja, kita klik satu warna. Oke. Maka dia berubah menjadi warna biru misalkan ya. Seperti ini.
Kemudian di belakang yang putih akan kita ubah juga. Caranya sama, tinggal diklik saja. Lalu kita pilih warna yang mau kita pakai. Bisa dicari di sini ya. Cari, pilih salah satu warna. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah warnanya hijau dan biru ya. Birunya untuk foreground, hijaunya untuk set background. Kalau kita tekan lagi Alt backspace, maka sekarang warna kanvas kita akan menjadi biru sesuai dengan warna foreground yang di sini. Kalau kita tekan Ctrl backspace, maka dia akan menjadi hijau ya. Jadi ini Alt backspace, ini Ctrl backspace. Itu cara mengubah background warna ya. Nah, berikutnya karena ini sudah kita ubah beda dengan warna asli. Warna asli tadi adalah warna hitam dan putih. Nah, setelah berubah seperti ini, bagaimana cara mengembalikan warna yang sudah berubah ini menjadi warna asli? Nah, kamu tinggal menekan di keyboard huruf D saja ya, tekan huruf D, maka ini akan kembali menjadi warna hitam dan putih. Kita tekan huruf D, nah, maka dia akan kembali ke defaultnya, ke standarnya hitam dan putih ya. Jadi ketika kita terapkan lagi di kanvas ini untuk mengganti warna, dia akan mengikuti warna yang ada sekarang, hitam dan putih ya. Ini contoh hitam, Ctrl backspace, putih ya. Kira-kira demikian. Nah, kemudian bagaimana cara membalik posisi warna pada set foreground dan background yang ada di toolbox ini? Sekarang bisa kita lihat bahwa di sini itu foregroundnya adalah hitam, backgroundnya adalah putih ya. Nah, kalau kita mau balik, kita tinggal tekan ini saja, ada ikon panah bolak-balik ini seperti ini, maka dia akan berubah posisinya ya. Atau kita bisa tekan juga di keyboard tombol D, huruf D untuk mengembalikan ke hitam putih seperti ini, hitam putih, atau tombol X untuk membaliknya, X ya, tombol X. Nah, jadi huruf D dan huruf X ini untuk mengatur perubahan dari warna atau mengubah posisi warna ya. Kira-kira demikian untuk cara mengubah warna menggunakan set foreground dan set background pada sebuah kanvas. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yaitu tentang layer ya. Jadi layer, kita perhatikan di sini di panel sebelah kanan ini ada panel namanya layer. Ya, ini sangat penting dalam kita nanti mendesain karya-karya grafis di Photoshop. Nah, pastikan dulu bahwa tab layer atau panel layer pada Photoshop kita ini selalu aktif. Jika tidak aktif, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan juga untuk menyembunyikan atau menampilkan sebuah panel bisa dilakukan dari menu window ini ya. Sekarang ini ada, kita cek, klik menu window, maka di sini layernya dia ada tanda checklist ya. Kalau ini kita klik, maka layer ini akan hilang ya. Nah, ketika hilang seperti ini atau tidak tampil, silakan diaktifkan dari menu window lalu pilih kembali layer ya. Nah, seperti ini. Maka dia akan muncul lagi. Nah, layer dalam dalam program Photoshop ini adalah lapisan. Lapisan-lapisan di mana objek-objek yang dibuat itu akan tersusun ya. Jadi ketika nanti kita membuat sebuah objek baru atau membuat sebuah gambar baru, maka nanti gambar tersebut akan muncul di atas layer ini, dalam layer. Nah, dalam Photoshop, lapisan layer paling bawah itu adalah layer background. Ketika kita berada pada mode RGB atau CMYK ya. Tetapi kalau kita berada pada mode transparan, ya biasanya dia tidak dalam RGB atau CMYK, tetapi biasanya bisa index atau bisa grayscale ya. Sekarang kita lihat kita berada dalam mode RGB tadi ya, ini RGB, maka layer paling bawah atau layer yang dasar itu adalah layer background. Nah, ketika kita nanti membuat sebuah objek, ini saya beri contoh saja, saya akan membuat sebuah objek, misalnya objek berbentuk
bidang persegi ya, misalkan saya buat seperti ini. Nah, di sini akan muncul ya sebuah gambar bidang bujur sangkar ya, seperti ini. Maka di atas layer background, ini muncul sebuah layer baru namanya rectangle. Rectangle ini adalah bentuk objek ini, ya, bentuk objek ini. Nah, layer dalam Photoshop ini itu bisa kita ubah namanya, ya, warna aslinya sesuai warna asli sebuah layer sesuai dengan objek apa yang kita buat. Karena tadi saya membuat objeknya menggunakan toolbox rectangle, maka di sini namanya diberi otomatis dengan nama rectangle 1 ya. Rectangle 1 seperti ini. Ini bisa kita ubah namanya dengan cara mengklik 2 kali nama layer ini. Jadi kita tunjuk dengan mouse lalu kita klik 2 kali seperti ini. Maka dia akan tersorot atau terblok dan kita tinggal ganti namanya sesuai dengan yang kita mau. Seperti ini misalkan ya. Kotak 1. Ini cara untuk membuat sebuah objek. Maka dia nanti akan tersusun ke dalam lapisan layer. Ya, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah punya 2 buah layer ya. Satu background yang dasar, kemudian satu lagi yang atas. Layer kotak 1. Dan nanti ketika kita membuat objek baru, misalkan saya akan membuat sebuah lingkaran ya menggunakan toolbox ini, ellipse tool misalkan ya. Lalu saya buat sebuah lingkaran dengan warna yang berbeda misalkan ya. Saya buat di sini sebuah lingkaran. Saya buat sebuah lingkaran ya. Lingkaran dengan warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Ya. Maka sekarang sudah ada muncul muncul satu lagi layer baru namanya ellipse. Sehingga sekarang kita mempunyai 3 buah layer ya. Satu background, kemudian kotak 1, yang kedua ellipse ya. Mungkin ellipse-nya saya ubah dulu namanya menjadi lingkaran 1 ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 buah layer. Nah, ketika saya membuat objek lingkaran pada layer baru, kotak yang tadi saya buat itu tidak nampak ya, hilang. Kenapa? Sebetulnya tidak hilang, tetapi dia berada di bawah layer lingkaran. Karena posisinya pas di bawah, maka dia tidak nampak ya. Ketika lingkaran ini saya geser, untuk menggeser objek dalam layer kita bisa menggunakan toolbox ini ya. Toolbox move tool, kita klik dulu. Kemudian kita pilih layer mana yang mau digeser. Misalkan saya mau geser lingkaran, kita tinggal klik layer lingkarannya dulu. Ini saya ubah posisinya misalkan ya. Nah, ini sekarang layer ini atau objek kotak 1 yang tadinya tertutup itu sekarang nampak ya, dengan cara kita tadi menggeser lingkarannya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya layer kotak ini nampak tanpa menggeser lingkaran ya. Ini kan dia tertutup karena posisinya dia berada pas di bawah lingkaran. Untuk memunculkan gambar kotak tadi ya, karena posisi dia tepat gambarnya berada di bawah lingkaran, maka berarti kita harus menggeser posisi layer ini ya. Posisi yang paling atas itu akan menutupi layer yang di bawahnya. Jadi lapisan yang atas itu selalu menutupi layer yang di bawahnya. Kalau layer di bawah itu ukurannya kecil dan yang di atas besar, otomatis akan tertutup. Maka caranya sekarang kita harus pindah atau geser layer kotak 1 ini berada di atas layer lingkaran 1. Ya, caranya tinggal ditunjuk layer ini yang tempat kosong, tunjuk lalu klik tahan, klik dengan mouse ditahan, lalu kita geser ke atas sampai muncul tanda seperti ini, kita lepaskan. Nah, maka sekarang dia layer kotak ini akan berada atau nampak
ya, terlihat di atas layer lingkaran, ya. Jadi posisi layer itu akan menentukan objek yang kita gambar ini akan terlihat atau tidak, ya. Jadi ini saya jelaskan sekali lagi. Posisi layer yang atas itu akan selalu menutupi layer di bawahnya. Jadi kalau layer yang di atas itu ukurannya objeknya lebih besar, nah seperti ini, maka layer yang di bawah tidak akan kelihatan, ya. Jadi caranya bisa ditukar posisi layernya seperti ini. Begitu penjelasan tentang layer. Kemudian untuk apa namanya, membuat layer ini bisa diedit objek di dalamnya, ya. Diedit itu maksudnya misalkan kita mau hapus sebagian atau mau diubah bentuknya, ya, maka layer ini harus kita jadikan sebagai layer objek biasa, ya. Yang muncul ketika asli baru digambar itu namanya adalah layer seperti ini, ada tanda kecil bisa kita lihat, ya. Nah, ini layer thumbnailnya, ini harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita tinggal klik kanan pada layer yang akan dijadikan objek biasa, ya, seperti ini. Lalu kita pilih yang namanya rasterize layer, ya. Ini untuk mengubah tampilan pada layer menjadi objeknya sebagai objek biasa, ya. Kita klik. Nah, sekarang terlihat, ya, di sini sudah hilang simbol ini, thumbnailnya, dan ukuran yang tadi besar, sekarang dia sesuai dengan ukuran aslinya, ya. Nah, kalau dia sudah seperti ini dia sudah menjadi objek biasa, maka bagian ini, objek ini bisa kita edit. Misalkan saya mau hapus bagian, ya, menggunakan eraser. Nih, lalu akan saya hapus, misalkan sebagian. Nah, ini bisa kita hapus, ya. Berbeda dengan yang layer lingkaran, karena dia masih layer asli, belum dijadikan objek biasa, masih ada simbol thumbnail ini, ya. Maka layer lingkaran ini ketika saya hapus, ini tidak bisa dihapus dia. Nah, dia tidak bisa dihapus, ya. Supaya bisa dihapus, dia harus di rasterize dulu seperti layer sebelumnya tadi, ya, di rasterize. Nah, sehingga dia menjadi objek biasa seperti ini. Ini baru bisa kita hapus, ya. Misalnya ini mau dihapus, ya. Jadi kira-kira gambarannya demikian. Oke. Nah, itu cara membuat objek pada layer, kemudian cara menukar posisi objek. Nah, berikutnya cara menghapus layer. Ketika ada layer yang tidak berguna atau tidak digunakan lagi atau tidak berfungsi dan akan dihapus, ini layernya tinggal diklik saja. Kemudian kita bisa di sini dilihat di bagian bawah panel layer itu ada beberapa icon, ini kecil-kecil, dan yang paling kanan itu namanya icon delete layer, ya. Jadi ketika kita mau menghapus sebuah layer, kita tinggal pilih layer yang mau dihapus, kemudian tinggal kita klik saja tombol delete layer ini, ya. Lalu kalau muncul pertanyaan, jawab yes, maka layernya akan hilang, ya. Delete yes. Nah, jadi kira-kira para siswa sekalian, itu pengenalan sedikit tentang layer, ya. Sebetulnya masih banyak hal yang akan diulas tentang layer, tetapi nanti akan dijelaskan bersamaan dengan pembuatan objek-objek di dalam layernya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, saya kira sampai di sini dulu penjelasan dari saya tentang layer, ya. Jadi ini boleh Photoshopnya boleh ditutup dulu, di close atau di exit, ya. Tidak usah disimpan dulu, kita jawab no dulu, ya. Kita jawab no. Ya, kita kembali lagi ke desktop kita, dan demikian penjelasan saya tentang layer dalam Photoshop, ya. Bagaimana membuatnya,
bagaimana membuat objek di dalam layer, bagaimana cara mengatur posisi layer, bagaimana cara menghapusnya, ya kira-kira demikian pengantar sedikit tentang layer, walaupun masih banyak yang perlu diulas. Tetapi untuk pertemuan kali ini saya kira cukup itu dulu, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk membantu kalian belajar. Kita akan lanjut lagi nanti pada video-video berikutnya. Ya, sampai jumpa, tetap semangat, tetap sehat, dan selalu rajin berdoa. Terima kasih.